Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah hijrah yang bisa kita sarikan ya. Dan banyak faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Di antaranya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak dari kisah ini bagaimana jasa Abu Bakar yang sangat luar biasa. Seluruh hijrah kaitannya dengan Abu Bakar. Hijrah dengan onta yang disiapkan Abu Bakar. Hijrah mulai dari rumahnya Abu Bakar. Yang menyiapkan makanan putrinya Abu Bakar. Yang memberi berita putranya Abu Bakar. Yang menutupi jejak budaknya Abu Bakar. Yang menemani hijrah Abu Bakar. Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah, dicetak kalau tidak salah sekarang 9 jilid, dia sebutkan Abu Bakar radhiyallahu anhu punya beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya dalam masalah hijrah, yang menemani Nabi hijrah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Satu-satunya sahabat yang jadi imam tatkala Nabi sakit siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat yang pertama kali berinfak dengan hartanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Benar, sebelum Abu Bakar ada Khadijah, tapi Khadijah maksudnya sahabat lelaki. Khadijah istri Nabi, dia infakkan hartanya kepada Nabi SAW. Tapi sahabat lelaki yang pertama infak adalah Abu Bakar. Yang pertama masuk Islam dari kalangan lelaki adalah Waraqah ibnu Naufal. Tetapi Waraqah ibnu Naufal meninggal sebelum Nabi berdakwah. Di antara yang pertama masuk Islam Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib umurnya masih 10 tahun, masih kecil, dan dia bukan orang kaya. Bahkan dia numpang di rumah Nabi karena Nabi merawat beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama kali langsung bersedekah, berinfak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makanya Nabi pernah memuji Abu Bakar di hadapan Abu Bakar. Kata Nabi, "Ma nafa'ani malun qad, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta sangat bermanfaat bagiku sebagaimana hartanya Abu Bakar. Fabaka Abu Bakar, Abu Bakar pun menangis. Abu Bakar berkata, "Ma ana wa nafsi illa ma ana wa mali illa laka ya Rasulullah." Tidaklah diriku dan hartaku kecuali untuk engkau wahai Rasulullah. Di antara keistimewaan Abu Bakar, yang satu-satunya sahabat yang menemani Nabi berdoa di Arish tatkala perang Badar. Waktu Nabi perang Badar, Nabi para sahabat membuat semacam Arish. Arish semacam kemah kecil, tempatnya agak tinggi, fungsinya untuk Nabi mengatur peperangan. Waktu para sahabat berperang, Nabi berdoa. Siapa yang diajak Nabi untuk berdoa? Abu Bakar. Tidaklah Nabi mengajak Abu Bakar berdoa kecuali dia orang sangat spesial, doanya sangat dikabulkan. Maka Nabi dan Abu Bakar berdoa sementara sahabat berperang. Tidak ada yang menemani Nabi berdoa kecuali siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Di antara keistimewaan Abu Bakar, setiap orang kalau ditawarkan Islam pasti ada keraguan kecuali Abu Bakar. Kata Nabi SAW dalam riwayat, "Ma aratul Islam ala ahadin illa kanat lahu kabwa illa Abu Bakrin fa innahu la yatala'tham fi qawlihi." Tidak ada seorang pun aku tawarkan Islam kecuali ada keraguan, kecuali Abu Bakar langsung terima Islam tanpa ada keraguan. Siapa yang menemani Nabi dalam goa? Abu Bakar. Siapa yang disebut sahabat dalam Al-Quran? Idh yaqulu li sahibihi, tatkala Muhammad berkata kepada sahabatnya. Siapa? Abu Bakar. Inna Allaha ma'ana, Allah bersamaku dan bersama engkau wahai Abu Bakar. Terlalu banyak keistimewaan Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka pantas Nabi waktu berkata Abu Bakrin fil jannah, tatkala Nabi menyebutkan al-ashrah al-mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang masuk surga, yang pertama Nabi sebutkan Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di surga. Waktu Nabi ditanya, "Man ahabun nasi ilaika minar rijal?" Siapa orang paling kau cintai dari kalangan lelaki? Kata Nabi, Abu Bakrin. Nabi berkata, "Inna Allah takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan." Sungguhnya Allah menjadikan aku kekasih sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan attakhadtu Abu Bakrin khalila. Kalau saya boleh mengambil kekasih dari umatku, saya akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Walakin sahibukum khalilur rahman. Tapi tidak boleh. Saya ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan seluruh hijrah ini kaitannya dengan Abu Bakar. Maka sungguh celaka dan sungguh binasa orang-orang yang menyangka memaki Abu Bakar adalah jalan menuju surga. Seperti orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka isinya mencaci maki Abu Bakar, melaknat Abu Bakar, mengatakan Abu Bakar di neraka jahanam. Kalau kita baca pernyataan mereka dalam buku-buku mereka sangat mengerikan.